Bagi sebagian orang, pagi adalah awal. Bagiku, ini hanya pengulangan. Pengulangan dari hari yang sama, membawa beban yang sama. Mereka bilang, waktu menyembuhkan segalanya. Tapi, waktuku sepertinya membeku 7 tahun yang lalu, tepat di malam itu. Yang tersisa hanyalah gema, teriakan ayah, pelukan ibu, dan satu kalimat yang terus kupegang erat-erat. Meski aku sendiri mulai ragu, ini bukan salahmu. Suasana rumah terasa dingin secara emosional. Laras duduk sendirian di meja makan, memakan rotinya dengan tatapan kosong. Bara berseragam rapi, berjalan sambil memasang dasi. Wajahnya tegang. Ia berjalan tanpa melirik Laras. Lama, nanti kita semua telat. Cepat kalian. Rotinya dimakan dulu, Ras. Lu lihat tadi lu. Selalu soal kita yang salah. Dia kan cuman... Cuma apa? Cuma jadi pengingat konstan atas semua yang hilang. Ayo berangkat. Daripada gua kena omong gue piket. Laras berjalan menunduk. Langkahnya terhenti saat Vira bersama Tessa dan Bianca mencegatnya. Pagi Laras. Masih hidup ternyata. Gua kira gua udah lanjut ke bawah mendung dari muka lo sendiri. Dengar-dengar kakak sama kita juga gak pernah ngobrol ya sama. Sumpah sih. Orang aneh kayak lo, seharusnya nggak ada di sini. Bawa orang negatif, emang bener ya kata orang. Kalau lo itu pembawa sial. Drama pagi murahan, gak kreatif. Laras duduk di kursinya, mengeluarkan buku sketsa dan mulai menggambar. Anya dan Leo datang membawa minum dan keripik. Man, jangan tenggelam di dunia terus. Ini minum dulu. Betul, kredit ini mengandung 99% kebahagiaan dan 1% micin, mampu mengusir aura jahatnya si Vira. Ngomong-ngomong, saudara lu tadi kok diem aja sih waktu lu lagi digangguin? Laras duduk di bangku di bawah pohon, menyempurnakan sketsa wajah ibunya. Tiba-tiba, Vira, Tessa, dan Bianca datang. Nah, di sini ternyata tempat persembunyiannya. Ini siapa? Orang tua lo ya? Yang meninggal karena kecelakaan itu kan? Katanya sih gara-gara lo minta kue ulang tahun tengah malam itu kan? Balikin, itu punya aku. Pantesan kakak-kakak lo benci sama lo. Siapa sih yang gak benci sama pembunuh orang tuanya sendiri? Laras duduk cemberut di sofa. Ayah dan ibu menatapnya. Ibu mengambil jaket dan helmnya. Ia menoleh, merengkuh kepala Laras, lalu berjalan keluar. Suara motor dihidupkan lalu menjauh. Laras tersenyum tipis. Tapi hari ini ada ulang tahunku ibu. Aku cuma pengen kue ulang tahun. Besok pagi kita beli ya sayang. Ini sudah malam. Sudah Bu, tidak apa-apa. Ayah pergi sebentar. Ayo kamu ikut Bu. Ayo Bu.
Suara apa itu? Laras ambruk, memegangi kepalanya, mengalami serangan panik hebat. Napasnya tersengal-sengal. Bukan aku. Kata ibunya aku nggak pulang. Bukan. Kalian lakukan. Pergi sana. Laras masuk ke rumah, wajahnya pucat. Bara dan Reza sedang berdebat soal uang iuran sekolah. Pokoknya uang bulan ini aku tutup buat kalian semuanya. Mau cuma karena uang gue dipanggil ke orang dulu lagi. Dari mana aja lo? Ditelepon udah diangkat. Lo tau kan kita harus hemat uang sekarang. Bikin orang khawatir aja lo. Kalau ngomong itu dilihat, lo pikir lo siapa ha? Sahabat tinggal soal lo jadi korban satu-satunya. Kita semua juga di sini menderita. Udahlah, biarin aja. Dia juga capek kan. Capek, gue juga capek. Si mami itu, dia nggak pernah jadi apa-apa selain beban. Beban? Aku beban? Kamu pernah nanya gak apa yang sebenarnya terjadi di malam itu? Untuk apa? Kita semua tahu, oh yang minta kue siangan itu di tengah malam. Bukan aku yang maksa, sendiri yang mutusin buat pergi biar aku gak sedih. Sebelum semuanya gelap, ibu meluk aku. Ibu bilang, ini semua bukan salah aku. Ibu nyuruh aku buat ingat itu. Ras, maafin gue ya. Tadi sebenarnya gue lihat lu di sekolah. Aku gak butuh pembelaan kakak, aku cuma butuh kakak di samping aku. Kenapa? Kenapa lo diem aja selama ini? Kenapa? Lo biarin kita salah paham sama lo selama ini. Kakak gak pernah nanya, kakak gak pernah mau dengerin aku. Kakak cuma biarin aku jadi orang yang salah, biar rasa sakit kakak berkurang. Lara dan Reza berjalan mendekati Laras, mengusap punggung adiknya itu. Tiga remaja itu menangis bersama, melepaskan beban yang mereka pikul sendiri-sendiri. Lara, Reza, dan Laras berangkat bersama. Suasana canggung, tapi tidak lagi sedingin es. Nanti kita kumpul lagi di sini ya, kita pulang bareng. Kamu mau bekal kan? Nanti kakak kelas ya. Minta dikit.
Wih, akur nih. Jangan-jangan semalam habis ada acara reuni tanisan keluarga ya? Aku tahu kamu saya itu tidak, tapi itu bukan urusanku. Dan tentang 7 tahun yang lalu, aku udah maafin semua perilaku kamu, Vira. Kamu benar, aku beban. Tapi aku udah tahu semuanya. Jadi kita sekarang gak ada urusan lagi. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Vira dan Ginga terdiam, tidak siap dengan respons tenang itu. Andra berjalan melewati mereka, menyerahkan buku sketsa Laras. Nih, kemarin gambar lu ketinggalan. Bagus juga gambar lu, apalagi yang ibu lu. Anya dan Leo duduk di meja Laras. Barusan gua lihat Vira dan gengnya. Ekspresi mereka kayak baru lihat hantu. Cerita dong, lu pakai mantra apa? Kamu Kakak Paras, wajah kamu kelihatan beda banget hari ini. Aku udah apa? Aku cuma agak sedikit Kak, menjam sini segitu salah. Kita selalu ada di sini. Tentu aja, siapa lagi yang bisa memberi tahu terbaik selain kami? Pintu kelas diketuk. Bara berdiri di sana, sedikit canggung. Gua pinjam buku catatan lu dong. Wah, nanti kita mau bikin pasar kandang yang edukasi ini, yang di buku itu loh. Lo mau kan? Mau. Makasih ya. Laras menggambar dirinya sendiri, sedang tertawa bersama Bara dan Reza di bawah sinar matahari. Sketsanya hidup dan penuh warna. Waktu tidak menyembuhkan. Waktu hanya mengajarkan kita cara bernapas dengan luka itu. 7 tahun aku menahan napas. 7 tahun aku berlari dari bayangan. Tapi aku tidak perlu berlari. Aku hanya perlu berbalik, menghadapinya, memaafkan masa lalu, dan memeluk mereka yang ada di sini untukku. Hari ini bukan lagi pemulangan. Ini adalah awal.